Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Anin, Ibu Anin, yang akan menjelaskan peran perawat dalam pemberian obat dalam mata kuliah farmakologi dalam keperawatan. Di sini kita akan bahas peran perawat dalam manajemen terapi pemberian obat ya. Peran pentingnya di sini adalah kolaborator dan pemberi asuhan keperawatan yang tentunya dalam proses kolaborasi dan pemberian ASKEP ini merupakan implementasi ya dari proses keperawatan sendiri, yaitu mulai dari tahap pengkajian, terus diagnosis, kemudian perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Karena kita tahu sendiri bahwa sebenarnya kan wewenang pemberian obat itu adalah berada di dokter. Sehingga yang memutuskan seseorang itu mendapatkan obat A atau obat B itu adalah dokter penanggung jawab pasien tersebut. Dan kita di sini sebagai perawat itu fungsinya hanya mendisposisikan ya, mendisposisikan pemberian obat yang sudah diresepkan oleh dokter tersebut kepada pasien. Jadi kita perantara ya antara dokter dengan pasiennya saat pemberian obat. Jadi wewenang di sini kita sebagai kolaborator untuk hal tersebut dan memang memberikan ASKEP ya, asuhan keperawatan terkait pemberian obatnya. Dan yang paling penting juga dalam pemberian obat ini yaitu ingat lagi ya konsep 6 benar dalam pemberian obat, yaitu karena kita yang biasanya ya kalau di rumah sakit itu memberikan obat secara langsung ya kepada pasiennya setelah pasien itu mendapat instruksi obatnya dari dokternya, kita yang akan memberikan obatnya. Makanya sebagai perawat kita harus ingat lagi prinsip 6 benar pemberian obat, yaitu diantaranya benar pasien, benar obatnya, benar dosis, benar rute yang benar, dan waktunya juga benar, kemudian benar dalam dokumentasi. Sehingga kalian buka lagi ya penjelasan yang pernah saya berikan terkait ini ya. Selanjutnya kita mulai ya tahapan dalam proses keperawatan tadi, mulai dari pengkajian. Apakah pengkajian ya yang terkait dalam pemberian obat itu kita harus kaji. Pengkajian itu sebenarnya apa? Pengkajian itu tahap awal ya, tahap awal atau dasar utama dari proses keperawatan. Dan proses yang terjadi di dalam tahap pengkajian itu adalah kita mengumpulkan data dari pasiennya untuk menunjang kebutuhan klien itu sebenarnya apa. Yang kita kumpulkan itu data subjektif dan objektifnya ya. Data subjektif ya data yang berasal dari kliennya itu. Yaitu yang pertama riwayat kesehatan sekarang. Apa yang dirasakan pasien ya. Riwayat kesehatan sekarang itu apa yang dirasakan klien kita itu saat ini, apakah dia itu merasa sesak nafas yang dirasakan saat ini, ataukah dia mengalami nyeri di tubuhnya, atau dia merasa mual, seperti itu ya yang data subjektifnya. Kemudian pengobatan sekarang, kita harus kaji itu setiap obat, termasuk cara kerjanya, tujuannya, dosis normalnya, rute pemberian, efek samping, dan implikasi keperawatan dalam pemberian dan pengasihan obat. Kenapa kita harus mengkaji semua itu ya? Padahal kan kita tahu bahwa sebenarnya kan pemberian obat itu kan wewenang dari dokter kan. Namun karena kita sudah mempelajari farmakologi, kita harus bisa berpikir kritis ya. Ketika dokter itu misalnya ada salah satu pasien hipertensi dan dokternya itu memberikan resep
yang berbeda ya dengan biasanya atau dosisnya ditambahkan, kita itu harus berpikir kritis di situ karena kita kan sudah belajar farmakologi, kita harus tahu untuk pasien hipertensi itu biasanya obatnya apa aja sih, dan tujuannya untuk apa. Jadi kalau kita menimbulkan apa ya, menemukan sesuatu ketidakrasionalan ya dalam ketika dokternya itu memberikan resep, kita bisa mengadvokasinya ya dengan mengkoreksinya, "Dok, ini apa tidak salah ya, pasien misalnya pasien hipertensi dengan lansia tapi dikasih obatnya yang dosis tinggi gitu, yang terlalu tinggi yang bisa malah membuat pasiennya kolaps," seperti itu. Jadi kita juga harus, menjadi peran kita di situ sebagai advokat juga untuk pasien kita kan. Makanya kita harus, mempelajari farmakologi juga walaupun, untuk, wewenang pemberian obat itu sebenarnya di tangan dokter, tapi kita harus mempelajari juga supaya kita bisa membantu pasien kita, untuk mengadvokasi dia, terkait resep yang diberikan oleh dokternya ya. Makanya kita harus belajar itu, ya itu fungsinya gitu. Kemudian untuk mengetahui informasi obat apa saja yang perlu kita ketahui, pertama dosisnya. Dosis, obatnya itu harusnya berapa, kemudian rutenya pemberiannya itu dia via apa, oral kah, injeksi kah, atau via yang lain. Jadi kita harus analisis itu. Kemudian frekuensinya, sehari diberikan berapa kali, 2 kali atau 3 kali, berapa banyak kita harus kaji itu ya. Dan dokter yang meresepkannya juga kita kalau perlu kita harus tahu ya, supaya kita bisa klarifikasi kalau, ternyata resep yang diberikan menurut kita itu tidak tepat gitu. Karena kan, sebenarnya yang, dekat dengan pasien itu kan perawatnya kan, yang intens berhubungan dengan pasien itu kan perawatnya. Kita, eee, lebih dekat bertemu kontak kita dengan pasien itu ketika di rumah sakit itu lebih lama daripada dokternya ya. Dokternya kan biasanya datangnya hanya waktu visit pagi, seperti itu, di pagi hari dan itu kan cuma waktunya berapa menit, sedangkan intensitas kita bertemu pasien itu lebih banyak, sehingga kita tahu keadaan pasien itu mengalami perubahan, tentunya perawat lebih aware ya daripada dokternya sendiri. Jadi kalau kita rasa sudah ada perubahan di pasiennya dan kita rasa kayaknya ini terlalu berlebihan dosisnya, kita bisa advokasi untuk ke dokter penanggung jawabnya untuk direvisi resepnya gitu. Tapi kalau kita nggak tahu dasarnya kan kita nggak bisa melakukan fungsi advokasi itu terhadap pasien kita. Lanjut, yang kedua pengetahuan klien mengenai obat dan efek sampingnya. Sebenarnya, pasien itu tahu nggak sih dengan apa yang dia obat yang dia konsumsi, kita harus, juga menggali itu ke pasiennya ya, mengenai pengetahuan obat yang diberikan itu fungsinya untuk apa, terus apakah ada efek sampingnya, kita juga perlu kita kaji ya, pengetahuan, pasien tentang hal tersebut. Kemudian harapan dan persepsi kalian tentang efektivitas obat. Kita juga harus gali, setelah, menerima pengobatan itu apa yang diharapkan pasien itu juga, perlu kita kaji ya, supaya kita, bisa menentukan tujuan yang tepat gitu bersama pasiennya ya. Dan kepatuhan klien terhadap aturan dan alasan ketidakpatuhannya itu juga perlu kita kaji. Apakah, pasien itu, meminum obatnya sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Seharusnya, misalnya, "Harusnya ini diminum sehari 3 kali ya, Pak." Tapi kenyataannya pasiennya itu cuma minumnya 1 kali sehari gitu. Jadi kita juga perlu kaji apakah dia memang benar menerapkan atau meminum obatnya sesuai dengan instruksinya atau tidak, itu juga perlu kita kaji sebagai perawat di situ. Kemudian alergi atau reaksi terhadap obat, ini juga sangat penting ya untuk kita kaji ya sebelum memberikan obat kepada pasiennya, apakah ada alergi atau reaksi terhadap obat.
Itu harus kita kaji untuk menghindari efek-efek yang tidak kita inginkan ya dari pemberian atau terapi obat yang kita ingin berikan ke pasien kita. Kemudian apakah ada obat yang dibeli sendiri tidak? Kan kadang itu pasien itu suka memutuskan sendiri ya. Kadang kan, oh kalau saya flu gitu misalnya saya beli aja di apotek itu obat influenza gitu tanpa resep dokter ya. Nah, itu kita juga harus kaji ya obat-obat yang mungkin dibeli pasien di luar resep dari dokter. Untuk apa sih kepentingan kita mengkaji sampai sedalam itu ya supaya kita eee bisa menelaah ya kalau terjadi efek obat kontraindikasi dari obat ya karena kalau kita eee, apa itu minum satu obat itu biasanya ada beberapa obat itu yang efeknya bisa saling bersinergi, tapi ada juga beberapa obat itu yang efeknya itu berlainan. Jadi misalnya kita menginginkan tujuan A, tapi obat yang kita minum yang lain itu fungsinya sebagai B, yang tentunya itu berlawanan ya dengan apa itu tujuan A, itu malah akan menghambat efek obat A ya yang sudah diresepkan. Berarti kalau seperti itu kan akan sia-sia saja obat yang kita berikan ke pasien kalau dia itu malah meminum obat yang malah memiliki efek berlawanan dengan eee efek obat yang kita harapkan. Oke, lanjut. Masih dalam tahap pengkajian, data subjektif yang perlu dikaji lagi ya riwayat kesehatan dahulu ya. Dia itu punya penyakit apa sebelumnya ya, apakah punya riwayat penyakit hipertensi, terus juga diabetes, seperti itu ya perlu kita kaji. Dan obat yang disimpan dalam waktu lama, kalau orang-orang yang punya penyakit degeneratif itu biasanya mengkonsumsi obat yang dalam waktu lama ya, perlu kita kaji. Seperti orang yang punya hipertensi atau diabetes itu biasanya dia itu punya simpanan obat dalam waktu lama ya, yang harus dikonsumsi oleh dia. Jadi kita perlu kaji apakah Bapak itu rajin meminum obat ini aja, obat hipertensinya, apa obat diabetesnya, supaya kita tahu ya data tersebut juga. Dan obatnya dibeli sendiri atau tidak ya. Obat-obat yang dibeli sendiri ya, seperti yang penjelasan saya di slide sebelumnya ya. Kemudian sikap dan lingkungan klien itu seperti apa, itu juga perlu kita kaji. Sikap klien itu menunjukkan ketergantungan dia ya pada obat. Ya, kalau pasien itu eee, terkait ketergantungan pada obat tersebut ya, kita perlu mengkajinya dari anggota keluarganya ya, karena kan dia yang lebih tahu pasiennya sehari-hari itu melakukan apa aja, kemudian ADL-nya, activity daily life-nya itu seperti apa, aktivitas keseharian pasien itu seperti apa, kemudian pola makannya itu seperti apa, kemudian pengaruh budaya klien dan sumber keuangan klien. Sedangkan untuk pengkajian data objektif itu bisa dilihat dari pemeriksaan fisik pasiennya, pemeriksaan diagnostik, dan pemeriksaan laboratoriumnya. Namun untuk pemeriksaan semua ini lebih baik kita fokuskan kepada organ target obatnya ya. Kalau memang organ target obatnya itu jantung ya kita lebih fokusnya di area itu ya. Terus atau pasiennya itu menerima terapi obat sakit perut misalnya ya. Berarti yang lebih kita kaji daerah organ yang memang spesifik dituju oleh obatnya. Oke. Lanjut kemudian setelah pengkajian, proses selanjutnya yang dilakukan adalah diagnosa keperawatan. Di sini beberapa contoh ya diagnosa keperawatan yang terkait terapi obat. Di sini ada yang nomor satu misalnya defisit pengetahuan tentang terapi obat berhubungan dengan kurang informasi dan pengalaman, keterlib
keterbatasan kognitif, tidak mengenal sumber informasi. Kemudian 2, ketidakpatuhan terhadap terapi obat berhubungan dengan sumber ekonomi yang terbatas, keyakinan tentang kesehatan, pengaruh budaya. Kemudian yang 3 bisa karena gangguan mobilitas fisik ya, berhubungan dengan penurunan kekuatan, nyeri, dan ketidaknyamanan. Dan juga yang keempat ada perubahan sensori atau persepsi berhubungan dengan pandangan kabur, ada ansietas berhubungan dengan status kesehatan yang berubah atau terancam, satu sosial ekonomi yang berubah atau terancam, pola interaksi yang berubah atau terancam. Kemudian yang keenam gangguan menelan ya, berhubungan dengan kerusakan neuromuskular, iritasi rongga mulut, kesadarannya terbatas. Yang 7 penata laksanaan program terapeutik, berhubungan dengan terapi obat yang kompleks, pengetahuan yang kurang. Lah, semua ini kita itu menentukan diagnosis yang mana ya kembali lagi ya dari hasil pengkajian kita. Untuk faktor inti dari masalah kalian itu apa? Itu yang menjadi prioritas diagnosanya ya. Dan untuk menelaah kembali diagnosa keperawatannya ya kita harus upgrade ya ilmu kita dengan bisa membaca ini ya buku standar diagnosis keperawatan Indonesia ya yang telah ditetapkan PPNI kan. Karena memang diagnosa untuk keperawat ini sudah mengalami perubahan ya, dari yang sebelumnya modelnya memakai nada Nicknock, sekarang itu untuk organi profesi kita, PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia telah mengeluarkan buku ya untuk standar diagnosis keperawatan Indonesia. Jadi kita bisa cek kembali untuk diagnosisnya itu misalnya defisit pengetahuan itu yang dimaksud seperti apa, batasannya seperti apa, terus juga apa yang data utama yang perlu kita korek dari pasiennya itu sehingga kita bisa menetapkan yaitu defisit pengetahuan ini apa, semuanya itu dijelaskan ya di buku standar diagnosis ini. Jadi untuk kalian lebih jelas untuk menentukan diagnosanya, ya kalian harus membaca buku ini ya, buku standar diagnosis keperawatan ya. Kemudian dari standar luarannya itu kriteria hasil yang diinginkan itu apa, kemudian intervensinya apa, ini juga ada ya di buku. Jadi kelanjutan dari setelah kita mendiagnosa, kita harus menentukan tujuan terapi yang ingin kita capai, tujuan dari asuhan keperawatan yang ingin kita capai, kemudian apa yang perlu kita lakukan itu. Jadi ini serangkaian ya proses diagnosa itu ya. Nah, ini bisa dibaca di 3 buku ini ya yang saya rekomendasikan untuk kalian itu bisa lebih kritis ya dalam menilai sebenarnya kebutuhan klien itu apa dari hasil pengkajian yang kalian sudah peroleh. Kemudian lanjutnya setelah tahap diagnosa, kita adalah merencanakan ya. Fase perencanaan ini berarti kita menetapkan tujuan tadi ya, atau hasil yang diharapkan. Untuk lingkup pemberian terapi obat ini ya lingkup tujuan yang efektif itu memenuhi hal berikut ini ya, yaitu ya berpusat pada klien ya dan dengan jelas menyatakan perubahan yang diharapkan. Jadi harapannya setelah mendapat terapi itu ada perubahan status kesehatannya ya dari kliennya itu ya. Misalnya awalnya pasien itu nyeri ya, nyerinya skala 10 gitu setelah diberi obat bisa turun gitu jadi 5. Jadi kita harus menetapkan ya, itu dengan apa nanti intervensinya, obat apa yang harus diberikan, dosisnya seperti apa, terus kemudian pemberiannya seperti apa, itu tanggung jawab kita ya. Kemudian yang dapat diterima pasien maupun perawatnya ya. Ya tujuannya itu harus ya jangan cuma diangan-angan ya, tapi dapat diterima oleh kedua belah pihak ya, baik untuk perawatnya yang melakukan tindakan maupun dari kliennya atau pasiennya yang menerima tindakan tersebut. Kemudian harus realistis ya dan dapat diukur, kemudian dikerjakan bersama. Terus juga ada batas waktu yang jelas ya. Jadi suatu rencana itu harus jelas ya waktunya. Misalnya kita sudah tetapkan seminggu gitu. Jadi memang harus benar-benar seminggu ya
kalau bisa itu dilaksanakan intervensinya, kemudian dievaluasi hasilnya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan tujuannya, apa belum, ya. Itu makanya perlu ada batas waktu yang jelas di sini. Kemudian evaluasinya jelas, cara mengevaluasinya jelas. Di sini evaluasi yang jelas itu maksudnya misalnya kita mengasih pasien itu obat hipertensi, ya kita cara mengukurnya ya dengan evaluasinya dengan mengukur tekanan darahnya kan, untuk melihat tekanan darahnya sudah turun apa tidak. Awalnya misalnya pasiennya tekanan darahnya itu 160/100 gitu. Kemudian setelah pemberian obat itu apa sih efeknya? Apakah, tekanan darah dari pasien bisa turun menjadi, 130/80 atau bagaimana? Kita perlu evaluasi dari tindakan yang sudah kita rencanakan ya, apakah sudah sesuai tujuan yang kita harapkan atau tidak ya. Kemudian, lanjut dari perencanaan, masih perencanaan, yaitu ada sasaran yang diharapkan ya. Sasaran yang diharapkan itu tidak ada komplikasi ya yang timbul akibat rute pemberian obat yang digunakan ya. Makanya kita harus kaji dengan benar, pemberian atau rute obatnya itu seperti apa. Terus kemudian efek terapeutik obat yang diprogramkan dicapai itu dengan aman ya. Sementara kenyamanan itu tetap klien tetap dipertahankan, itu juga perlu dipikirkan ya saat pemberian obat. Kemudian klien dan keluarga itu memahami terapi obat ini dan pemberian obat secara mandiri dilakukan dengan aman ya. Makanya perlu edukasi ke pasien ya. Cara minumnya obatnya itu seperti apa, terus dia itu dosisnya seperti apa, kita harus jelaskan ke pasiennya. Misalnya kita mengasih obat glibenclamid untuk diabetes mellitus, kita jelaskan ke pasiennya, "Ibu, saya ini ingin berikan obat ya, glibenclamid, fungsinya untuk menurunkan kadar gula ibu," gitu. Seperti itu kita harus jelaskan, ini harus diminum sehari berapa kali, terus setelah makan atau sebelum makan kita harus jelaskan ke pasiennya, terus berapa banyak yang harus dia minum itu kita harus jelaskan ya. Ya, fungsinya perencanaan itu di situ seperti itu ya, dan kita harus bisa mentargetkan ya. Misalnya kita mentargetkan pasiennya itu untuk edukasi pemberian obat secara mandiri ini berapa lama sebelum dia itu pulang ke rumahnya gitu untuk bisa. Misalnya yang kasus biasanya yang orang diabetes yang harus suntik insulin sendiri ya. Itu kita harus edukasi ya, baik pasien maupun keluarganya ya, untuk dosisnya, terus juga kemudian kapan saja, mana daerah yang bisa diberikan injeksi tersebut ya. Itu melalui proses perencanaan ini ya. Sebelum misalnya pasien dipulangkan gitu, karena kan nggak selamanya pasien itu ya misalnya pasien diabetes itu harus di rumah sakit terus kan, ketika harus dia pulang ke rumah untuk melakukan pemberian obat secara mandiri itu kita harus jelaskan ke pasiennya ya. Selanjutnya setelah tahap perencanaan yaitu implementasi. Implementasi ya tindakannya ya, tindakan keperawatan yang perlu dilakukan ya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan tadi di tahap perencanaan. Untuk penyuluhan dan pengajaran itu merupakan fase tanggung jawab perawat ya di sini terkait pemberian obat ya. Dan ruang lingkup praktek itu prakteknya dalam implementasi terkait pemberian obat itu ya meliputi pemberian obatnya, juga mengkaji efek obatnya setelah diberikan, dan pencegahan resiko kesalahan pemberian obat ya. Karena kesalahan pengobatan itu adalah kejadian yang dapat membuat kliennya itu menerima obat yang salah atau tidak mendapat terapi obat yang tepat ya. Dan kesalahan pengobatan itu bisa terjadi pada saat pembuatan resepnya, atau saat transkripsinya, saat dia itu didisposisikan ke perawatnya atau petugas medisnya ya, persiapannya. Misalnya kan kemarin sudah belajar ampul, vial gitu ya, dan pemberiannya harus berapa cc-nya gitu. Nah, itu harus kita instruksinya harus benar ya, supaya tidak terjadi kesalahan
overdosis, pemberian obat yang overdosis ke pasiennya atau malah kurang ya. Kalau nanti kurang dari dosis yang seharusnya kan terapi efek terapi yang kita inginkan kan tidak bisa tercapai. Kemudian penyaluran dan pemberian obat itu juga kita juga harus aware ya di situ supaya tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Dan perawat itu sebaiknya tidak menyembunyikan ya kejadian kesalahan pengobatan tersebut ya harus didokumentasikan dengan benar supaya dapat melakukan tindakan tindak lanjut ya. Kalau kamu salah memberikan obat ya apa yang harus kamu lakukan ya? Tentunya harus menghubungi dokter penanggung jawabnya ya dan menginformasikan kesalahan itu supaya bisa diatasi ya. Eee, harus diberi obat tertentu untuk menetralisir obat yang salah itu atau seperti apa gitu. Jadi tidak 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 didiamkan saja ya, tapi harus ditindaklanjuti ya. Kemudian, cara mencegah kesalahan pemberian obat bisa dilihat di sini ya, untuk baca label obat dengan teliti ya. Ya kalau kita teliti ya, itu rasionalnya karena, biasanya bentuk obatnya itu bisa sama ya, kotak, warna, atau bentuknya bisa sama. Jadi, perlu ketelitian ketika membaca label obat. Biasanya ada double check ya. Jadi ketika kita pemberinya, tapi kita harus, "Ini bener kan?" Suruh membaca temannya, apa itu, "Resepnya bener ini kan?" Gitu. Jadi ada cross check ya dengan yang lain. Terus pertanyaan, pemberian obat tablet atau vial untuk dosis tunggal, itu rasionalnya kebanyakan dosis itu terdiri dari 1 atau 2 tablet, atau kapsul atau vial dosis tunggal. Interpretasi yang salah terhadap program obat dapat mengakibatkan pemberian dosis tinggi atau berlebihan. Kemudian waspadai obat-obat bernama sama ya. Untuk rasionalnya bisa dibaca sendiri ya di sini. Kemudian cermati angka di belakang komanya. Pertanyaan peningkatan dosis yang tiba-tiba dan berlebihan ketika suatu obat baru atau obat yang tidak lazim diprogramkan, konsultasikan kepada sumbernya. Terus jangan berikan obat yang diprogramkan dengan nama yang pendek atau singkatan tidak resmi. Jangan berupaya untuk mencoba menguraikan ya dan mengartikan tulisan yang tidak dapat dibaca. Kenali klien yang memiliki nama akhir sama, juga minta klien menyebutkan nama lengkapnya. Cermati nama yang tertera pada tanda pengenalnya dan cermati kuivalennya. Ini dituliskan seperti ini karena memang dalam terapi obat ini sering terjadi ya kesalahan-kesalahan seperti ini. Makanya kita kalau memang kita diberi tanggung jawab untuk memberikan obat, kita harus mencermati hal ini ya, supaya tidak terjadi kesalahan pemberian obat tadi. Kemudian yang terakhir, yaitu evaluasi ya. Evaluasi ini merupakan tahap akhir dari serangkaian proses keperawatan yang telah kita lakukan ya, untuk mengevaluasi keberhasilan tujuan yang telah kita tetapkan ya, yang tadi. Dan bila tujuan itu tidak tercapai, perawat itu perlu menetapkan ya, mengidentifikasi apakah penyebabnya, mengkaji ulang sesuai sebabnya itu, supaya kita harus bisa memperbaikinya ya. Sebenarnya kesalahannya kenapa kok terapinya gagal itu seperti apa? Kita harus memiliki rasa kritis di situ. Kemudian evaluasi dalam pemberian terapi obat itu apa yang dilakukan ya biasanya? Yaitu mengobservasi adanya memar, inflamasi atau nyeri setempat atau perdarahan di tempat injeksi, menanyakan klien tentang adanya rasa baal atau rasa kesemutannya di tempat injeksinya, mengkaji adanya gangguan saluran cerna termasuk mual muntah ya, dan diare pada klien, terus menginspeksi tempat IV untuk mengetahui adanya veplitis termasuk demam, pembengkakan dan nyeri tekan setempat ya. Ini yang biasanya diobservasi ya dalam terapi pemberian obat. Kemudian yang terakhir dalam pemberian obat ini ada hak klien ya. Hak klien di sini ada 2 dalam pemberian obat, yaitu mengetahui alasan pemberian obat. Jadi kita tuh nggak boleh asal aja ngasih obatnya tanpa menjelaskan obat itu tujuannya untuk apa. Ya fungsi obatnya itu diindikasikan untuk apa kepada klien. Jadi makanya dia perlu mendapat inform consent ya terkait obat atau terapi obat yang diberikan ya. Kemudian hak klien menolak pengobatan. Jadi klien juga boleh menolak pengobatan ya.
Dan tanggung jawab perawat di situ untuk mendokumentasikan dan menindaklanjuti penolakan pasien itu ya. Jadi, kita itu juga tidak bisa ya memaksakan klien untuk menerima pengobatan yang sudah kita rencanakan ya. Ya, jadi kalau terdapat hal tersebut kita harus dokumentasikan dan biasanya klien harus kayak menulis surat pernyataan ya kalau dia menolak tindakannya itu supaya kita tidak disalahkan ya. Seperti itu ya yang dapat saya sampaikan dalam, peran perawat, dalam pemberian obat. Sekian, penjelasan saya terkait materi ini, bila kurang jelas dapat kita diskusikan di grup Telegram. Saya akhiri untuk penjelasan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.